Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau nge-review sebuah HP ya. Jadi ini HP gue beli, baru aja gue beli ya. Jadi sebenarnya ini HP Samsung Galaxy M33 5G ini keluaran itu tahun 2022 akhir ya. Dan sekarang udah 2023 akhir juga masuknya, karena udah bulan Oktober kan. Kenapa gue beli HP ini? Itu karena ya pertama kebutuhan ya. Kedua itu harganya udah turun drastis. Dari harga awalnya itu 4,1 juta. Ini yang memori RAM-nya 8 GB ya. Tuh. Bisa dilihat nih, ROM 128, RAM 8 GB. Dan ROM-nya itu nggak ada varian yang lebih tinggi lagi sih. Memang dia dua jenis doang. Yang pertama RAM 6 GB, kemudian memori ROM-nya ini 128. Yang kedua ini 8 GB 128. Jadi ini yang paling tinggi ya. Varian tertingginya di M33 5G ini. Nah, ini gue pilih yang warna hijau ya. Dibuat di Indonesia, jadi ini resmi. Dan harganya sekarang itu udah cuman 2,9 juta, bahkan ada yang jual 2,8 juta. Jadi turunnya kurang lebih 1.200.000 ya, 1.200.000 sampai 1.300.000 lah kurangnya, nggak nyampe setahun ya, bisa dibilang setahunan lah, anggap aja setahun ya. Jadi setahun kemudian itu turunnya sangat jauh. Ini tadi gue udah tes ya, ini re-unboxing namanya sih, sebenarnya bukan unboxing karena udah gue buka juga sebelumnya. Nah, seperti ini unitnya. Ini kita dapat stiker IMEI kosong ya, nggak ada apa-apa lagi. Kardusnya kayak gini. Ya kalau kalian lihat sih sebenarnya udah banyak video-video ya, karena ini udah setahun yang lalu juga. Di Gadgetin juga, di Gadgetin malah nggak ada ya. Jadi dia adanya di review yang membandingkan atau compare HP-HP Samsung dari yang paling bagus sampai yang biasa aja kayak gitu ya. Jadi ini kita dapat apa namanya nih? Kita cuman dikasih kabel data Type C ya, Type C ke Type C. Kemudian apakah ada buku petunjuk ya? Ini Quick Start Guide. Kemudian kayak ginilah ya. Ya kalian udah tahu lah, udah sering lihat juga di review-review yang sebelumnya mungkin. Ini HP-nya dan kita dikasih SIM ejector. Kemudian nggak ada lagi, kosong. Jadi gue cuma mau cerita aja alasan membeli HP ini ya, karena itu pertama HP-nya udah jauh lebih murah harganya, dan kemudian ya untuk sekarang ini masih worth it banget ya. Ini HP-nya udah nyala juga, udah gua nyalain. Nah kayak gini, ini untuk sekarang ini sangat worth it. Karena apa? Karena dia speknya tinggi, kemudian udah 5G, kemudian harganya 3 jutaan aja gitu loh, nggak nyampe 3 juta. Bayangkan HP Samsung yang model-model baru sekarang ya, itu yang 3 jutaan nggak mungkin setinggi ini speknya, yang harganya 2,3 atau 2,8 atau 2,9 juta ya. Jadi HP 2 jutaannya Samsung itu nggak mungkin speknya ngelebihin HP ini. Kalau yang keluaran terbaru ya, kalau yang keluaran 2023. Jadi untungnya membeli HP lama ya, bukan lama juga sih, cuman beda setahun doang. HP yang udah setahun lalu kayak gitu di sekarang tahun ini, itu ya untungnya gitu. Kita dapat HP bagus, performanya bagus, memorinya 128 GB, kemudian dari Samsung pula ya kan. Dari Samsung, siapa sih yang nggak tahu kualitas Samsung itu bagus ya, udah nggak diragukan lagi. Kameranya bagus dapatnya, kemudian chipsetnya juga bagus. Ini udah. Nah jadi ini HP-nya
Ini udah gue coba-cobain juga ya, udah gue install beberapa aplikasi, kemudian udah dipakai untuk nge-backup HP gue yang lama juga. Jadi sambil gue sebutin mungkin sedikit spesifikasinya ya. Ini networknya atau jaringannya itu udah bisa 5G ya kan, mantep banget kan. Udah bisa 5G, kemudian harganya terjangkau kan, di bawah 3 juta untuk HP Samsung. Dengan bodinya ini kecil ya, dimensinya itu cuman 165, kemudian beratnya itu 198 gram, jadi kurang lebih 200 gram lah ya, anggap aja 200 gram. Kemudian ini materialnya, kacanya ini Gorilla Glass 5, itu kuat sih ya, udah lumayan bagus lah. Biasanya kan kalau yang harganya di bawah ini untuk Samsung itu paling Gorilla Glass 3 kayak gitu kan, tapi ini udah lumayan bagus. Belakangnya ini plastik ya, kemudian sampingnya juga plastik, sisi-sisinya ini plastik semua, tapi nggak kelihatan plastik karena dia mengkilap gitu tuh. Ini gue beli yang varian warna hijau, hijaunya kayak hijau-hijau Tosca begini ya. Nah dia tuh Samsungnya juga ini kelihatan kayak di dalam gitu, jadi di dalam bodinya kayak nyatu sama bodinya, bukan kayak cat doang kayak gitu atau di cap kayak gini, bukan. Jadi bagus. Kemudian ini single SIM atau dual SIM bisa ditambah dengan satu slot micro SD. Jadi dia bisa 3 slot ya. Nah tuh dia bisa 3 slot, jadi nggak usah khawatir lah, bukan hybrid ya. Kalau hybrid kan kita harus milih. Nah kemudian ini layarnya hanya TFT ya, jadi belum AMOLED atau Super AMOLED, tapi TFT LCD 120 Hz. Tapi TFT-nya Samsung ini bagus loh, dia warnanya ini cerah banget. Ini bisa gue kasih lihat untuk warna-warnanya ya tuh. Warnanya tuh kayak merah juga merah banget, biru-biru banget kayak gini. Jadi bagus lah. Ini misalkan kayak gini contohnya yang banyak warnanya mana ya. Inilah contohnya nih. Tuh. Ini aslinya di fotonya sih bukan pakai Samsung, tapi kalau dibikin Samsung ini maksudnya di layar Samsung ini itu dia jadi terlihat lebih bagus ya, lebih terang fotonya. Jadi layarnya ini emang mendukung banget, bagus. Nah kemudian resolusinya itu juga udah 1080 x 2408 pixel ya kan, dengan density-nya atau kerapatannya itu 400 ppi. Nah ini layarnya bentangnya 6,6 inch ya. Kemudian untuk OS-nya dia udah Android 13, Android version 13, kemudian udah One UI-nya itu 5.1. Jadi walaupun telat 1 tahun, tapi dia udah mendapatkan update yang terbaru. Ini kemarin baru gue update untuk sistem ininya, Google Play-nya. Ini 1 Agustus 2023. Kemudian tuh keamanannya itu udah level yang ini ya, 36. Mantep lah. Security software-nya juga Agustus 2023 itu terakhir update kemarin. Nah kemudian untuk chipsetnya ini menggunakan Exynos 1280 5 nanometer ya. Jadinya ini udah irit banget dayanya dibandingkan dengan yang mungkin Exynos sebelumnya atau yang apa ya, model Dimensity 700 ya kayak gitu, MediaTek. Kemudian Snapdragon 750G juga ini lebih irit. Ini GPU-nya pakai Mali G68, buat main-main game udah bagus lah ya. Kemudian untuk memorinya ini gue dapet yang 8GB 128. Ini bener bagus. Kemudian untuk kameranya ya, kameranya ini ada 4 kamera, itu 50 megapiksel 1.8 aperture-nya ya, bukaannya itu untuk wide.
Kemudian ada 5 megapiksel itu ultra wide, 2 megapiksel untuk deep, dan 2 megapiksel lagi untuk makro. Itu anggap aja bonus lah ya, yang 2 ini tuh bonus. Yang penting yang atas dan bawahnya ini ya, wide sama ultra wide, yang biasa dipakai aja sih. Ini bisa videonya itu 4K 30 fps doang. Kemudian bisa 1080 30 fps juga. Ini untuk selfie-nya, kamera depannya ini udah dikasih 8 megapiksel. Kemudian f-nya itu 2.2 dan dia udah bisa wide juga. Wide itu bisa disebut dengan zoom out ya. Nah, kemudian untuk apalagi kelengkapannya, ini udah Type C, udah bagus lah, udah cepat juga, mendukung fast charging 25 watt. Tapi ini nggak dikasih charger sih, itu aja minusnya. Jadi walaupun baterainya 5000 tapi dia bisa ngecas cepet gitu kan ya. Gue belum ngecas, belum coba-cobain untuk ngecas pakai yang 25 wattnya karena ya gue belum beli chargernya. Dan kalaupun beli itu takut dapat yang nggak ori ya kalau Samsung tuh. Jadi gitu aja mungkin untuk review singkatnya. Gue cuman mau ngasih tahu itu doang sih, karena ya kalau pengen lihat lengkapnya bisa lihat di kolom bisa lihat di video YouTube yang lain, review-review yang lain ya kan, kalau untuk lihat yang lebih lengkapnya. Oke, kesimpulannya untuk membeli HP ini di tahun 2023 itu sangat worth it dengan harga 2,9 atau anggaplah 3 jutaan ya. 3 jutaan dapat HP spek kayak gini, Samsung juga ya kan, itu worth it banget sih menurut gua. Daripada kalian bingung-bingung milih merek apa, HP yang bagus apa, yang inilah yang itulah, takut banyak iklannya lah softwarenya, atau Androidnya banyak iklannya kayak gitu, OS-nya. Ada yang mungkin speknya bagus tapi kurang awet, ada yang speknya bagus kameranya kurang bagus kayak gitu, ada yang ngebut tapi cepet panas kayak gitu kan. Daripada bingung udah milih yang pasti-pasti aja. Gue bukan fans Samsung sebelumnya, gue pakai Xiaomi itu udah kurang lebih 7 tahun gue pakai Xiaomi, gonta-ganti HP, Xiaomi lagi. Dan sekarang itu gue bingung karena mau milih Xiaomi tadinya antara Redmi Note 10, walaupun udah jadul, udah ketinggalan, tapi harganya yang kejangkau gitu kan. Kalau gue pilih yang Redmi Note 12 masih tinggi lah harganya, budget gue di 3 jutaan. Dan daripada bingung Xiaomi dapatnya kurang memuaskan menurut gue yang sekarang, akhirnya ya udah gue pilih ini aja lah, pilih Samsung. Oke, terima kasih, semoga dapat membantu dan memberikan rekomendasi HP 3 jutaan yang masih layak dibeli ya. Kemudian speknya bagus. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.